sampaikan pada pertemuan minggu lalu bahwa pertemuan minggu ini kita akan belajar di dalam ruangan. Jadi pembelajaran penjas itu tidak hanya belajar mengenai praktik-praktik saja, tetapi pembelajaran penjas juga belajar mengenai teori-teori dari suatu cabang olahraga. Karena penilaian itu diambil dari dua aspek, yaitu penilaian keterampilan dan juga penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilan diambil ketika siswa melakukan praktik ataupun interaktif di dalam kelas ketika guru melakukan pembelajaran. Sedangkan penilaian pengetahuan yaitu diambil dari seberapa pahamkah kalian mengenai materi yang telah disampaikan Bapak Ibu guru di dalam kelas. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat menarik karena gerakannya yang indah dan atraktif. Nah, senam lantai sudah ada sejak zaman Yunani kuno, di mana senam lantai merupakan salah satu jenis olahraga dengan melatih fisik secara sistematis dan terencana yang dilakukan di atas lantai dengan menggunakan matras. Senam lantai menggunakan matras karena untuk meminimalisir terjadinya cedera pada anggota tubuh ketika melakukan gerakan di atas lantai. Senam lantai juga melibatkan beberapa gerakan akrobatik seperti berputar, berguling, berdiri menggunakan tangan, berdiri menggunakan kepala, dan masih banyak lagi. Adapun contoh-contoh gerakan senam lantai yaitu guling depan, guling belakang, meroda, kayang, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai cara-cara dalam melakukan gerakan senam lantai. Ibu akan menjelaskan dua cara, yaitu gerakan guling depan dan guling belakang. Dalam melakukan senam lantai, terutama yaitu guling depan, kita harus melakukan cara-cara yang benar agar tidak menimbulkan cedera pada anggota tubuh ketika melakukan aktivitas. Caranya yaitu badan tegak lurus, kemudian kedua tangan berada di samping badan. Setelah itu, badan membungkuk dengan kedua tangan ditempel di atas matras dan kaki lurus. Setelah itu, dagu disimpan dengan cara dagu ditempelkan di atas dada. Setelah itu, bersiap untuk berguling. Ketika melakukan gerakan tersebut, perkenaan pertama yaitu leher bagian belakang. Pada saat berguling, kedua lutut ditekuk dengan kedua tangan merangkul lutut tersebut. Setelah itu, berjongkok dan kemudian berdiri dengan tegak. Jadi cara-cara tersebut harus dipelajari ataupun diterapkan pada saat melakukan praktik. Karena kalau salah saja dapat terjadi timbulnya cedera pada anggota tubuh, dan kebanyakan karena salah melakukan gerakan guling depan dengan tidak memperhatikan tata cara tersebut, maka akan cedera pada leher. Ada yang bilang lehernya terkilir ataupun semacamnya. Yang kedua yaitu guling belakang. Guling belakang juga sama, harus dilakukan sesuai dengan cara-cara yang telah Ibu sampaikan, yang akan Ibu sampaikan. Karena setiap melakukan gerakan itu pasti akan menimbulkan adanya cedera kalau tidak diperhatikan atau tidak memperhatikan. Nah, cara melakukan guling belakang yaitu badan tegak lurus dengan kedua tangan berada di samping badan. Kemudian badan membungkuk dengan membelakangi matras. Setelah itu, kedua tangan diarahkan ke belakang. Dan dagu juga tetap disimpan dengan cara menempelkan di atas dada. Setelah itu, berguling atau menolak. Nah, pada saat melakukan tersebut, perkenaan pertama yaitu bagian punggung. Setelah punggung menempel pada matras, kedua tangan berada di samping telinga, yaitu kedua tangan juga harus terlibat, yaitu mengangkat tubuh atau ikut menolak.
agar badan itu dapat berguling ke belakang. Pada saat berguling tersebut, kaki ditekuk, kemudian berguling ke belakang atau menolak ke belakang. Setelah itu, kaki tetap lurus. Setelah lurus, berdiri. Dan sikap akhir yaitu berdiri dengan badan tegak. Nah, cara-cara tersebut harus dipatuhi dan harus dilakukan ketika melakukan praktik. Karena jika tidak dilakukan atau ada satu dari cara-cara tersebut yang terlewat, maka akan terjadi cedera pada anggota tubuh. Maka dari itu, kita sudah melakukan di atas matras, maka kita juga harus melakukan tata cara tersebut agar terhindar dari cedera. Sudah paham? Ibu rasa sudah paham. Kalau ibu rasa sudah paham, ibu akan mencukupkan materi tersebut.